Halo, apa kabar? Saudara-saudariku umat percaya dimanapun berada. Damai sejahtera, sukacita hati, kegembiraan, kedamaian, kebahagiaan, kesehatan kiranya menjadi milik saudara-saudara umat percaya dimanapun berada. Puji syukur, sore hari ini berjumpa kembali dengan saya di Sabtu Sore Santai bersama Romo Kelenteng dari Gereja Ortodok Solo. Kembali lagi saudara kepada tanaman. Hari ini saya berada di taman pinggir gereja halaman bersama tanaman saya yang paling saya suka juga. Ini namanya tanaman sente. Nah, di kampung saya, di daerah Purwodadi sana, tanaman sente ini ubinya dan juga batangnya itu kalau bisa memasaknya, mengolahnya dengan baik, itu bisa menjadi sayuran yang enak dimakan. Namun demikian, jika tidak bisa memasaknya dan tidak ahli, maka tanaman sente ini membuat rasa gatal bagi yang memakannya. Saudara-saudara, 6 atau 7 tahun yang lalu tanaman sente ini juga ikut-ikutan booming, terbawa oleh tanaman yang lain, gelombang cinta, jemani, pokeri, anthurium yang lain. Maka tanaman sente ini ikut juga booming, walaupun harganya lebih rendah daripada jemani, gelombang cinta, dan pokeri. Saudara, tanaman ini juga bisa menjadi pertanda, menjadi gambaran bagi umat percaya. Sesuatu yang dapat menggateli, dapat membuat rasa gatal, tidak nyaman, itu jika diolah dengan baik, mengerti resepnya, maka tanaman yang tadinya itu rasanya gatal bisa menjadi enak. Nah, ini adalah tugas daripada semua umat percaya, bahwa kita umat percaya harus dapat merubah diri kita yang dapat membuat rasa gatal orang lain itu diolah menjadi rasa yang enak. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, bagi orang yang belajar rohani, kerohanian, belajar spiritual, belajar olah rasa, olah batin, itu membaca kitab itu tidak hanya cukup yang ditulis saja. Karena apa? Karena alam ini sebenarnya juga kitab sucinya Allah yang digelar, dibuka tanpa tulisan. Bagi orang yang belajar melalui alam, melalui isinya, binatang, tanaman, dan lain-lain, itu dapat juga menjadi bijak dan belajar dari jenis-jenis
tanaman dan lain-lain, binatang dan isinya itu, kita juga dapat belajar hikmat yang dari Allah. Kitab Mazmur mengatakan bahwa gunung-gunung itu juga menggambarkan daripada kebesaran Allah. Saudara, ini juga mengisyaratkan bagi umat percaya bisa menjadi satu pertanda dengan membaca alam, membaca tanaman yang muncul, yang itu spektakuler. Kita tidak boleh gumunan, karena itu sesuatu yang muncul spektakuler. Orang yang beriman, orang percaya itu jangan gumun, jangan menjadi heran, karena ada sesuatu yang dari Allah yang ingin dinyatakan. Saudara, kadangkala banjir, gempa bumi, gunung meletus yang adalah dari alam, itu sebenarnya juga suara kenabian. Tidak hanya kitab suci saja yang tertulis, tetapi itu juga suara kenabian yang mengingatkan umat percaya, yang kadang diingatkan oleh romo, diingatkan oleh pendeta, diingatkan oleh pastor, diingatkan oleh para bedanda dan lain-lain. Tidak percaya, maka Allah menegur. Allah membuat caranya sendiri melalui alam, sehingga suara alam itu juga menjadi suara kenabian menegur umat percaya. Saudara, pada saat tanaman sente yang dapat membuat rasa gatal ini dimasak, bisa menjadi baik kalau itu ahli dan bisa memasaknya. Ini juga sebagai tanda bahwa pada zaman-zaman sekarang ini banyak sekali orang yang kata-katanya yang keluar dari mulutnya itu dapat menjadi menggateli orang lain. Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bohong, sesuatu yang hoax, seolah-olah itu menjadi benar, padahal itu adalah suara bukan dari kebenaran, tapi suara yang dapat menggateli orang lain. Tapi juga laku, saudara, seperti tanaman ini laku. Kita melihat bahwa di dunia apa saja, sosial, budaya, agama, politik, semuanya banyak orang yang membuat berita nggateli orang lain. Bukan suara kebenaran, tetapi dinyatakan, tapi laris manis Tanjung Kimpul. Itu dinyatakan pada saat sente ini muncul, berarti itu suatu tanda alam bahwa nanti banyak sekali berita-berita hoax, maka orang percaya harus bisa nyaring, harus bisa metani, harus bisa nintingi mana berita yang benar, mana berita yang salah. Ini tugas daripada semua umat percaya dimanapun berada. Karenanya itu, pada saat tanaman seni ini muncul, juga ada tanaman gelombang cinta. Nah, umat percaya harus setiap waktu, setiap hari, setiap saat selalu memunculkan gelombang kasih. Cinta kasih itu harus selalu muncul dimanapun berada. Di keluarga, di komunitas,
komunitas di mana berada, komunitas politik, komunitas agama, dan lain-lain, maka itu harus dimunculkan gelombang cinta. Dan itulah ajaran inti Kristus, yaitu mengajarkan tentang kasih. Dimanapun saudara-saudara berada, tanpa kasih, hanya saudara dapat menggateli orang lain. Karena itu, pertanyaannya adalah, apakah di dalam dada kita, di dalam hati kita itu ada gelombang kasih, ada gelombang cinta, ada ajaran Yesus yang adalah kasih itu tertanam dalam hati, atau justru sente yang dapat nggateli itu yang tumbuh di dalam batin kita. Maka dari itu solusinya adalah kita harus memasak tanaman sente yang dapat nggateli itu, bisa diramu, bisa menjadi makanan sayuran yang enak, yaitu dengan melebur, melakukan pengampunan dosa, pengakuan dosa, terus-menerus dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat melihat batin kita ke dalam. Sehingga dari waktu ke waktu di dalam kita belajar spiritual, belajar keagamaan itu, yang muncul adalah gelombang kasih, gelombang cinta, dan kita dapat menahan, dapat menghilangkan sedikit demi sedikit adalah hal-hal yang dapat menggateli orang lain. Saudara, mari kita tumbuhkan gelombang kasih, gelombang cinta, supaya kita tidak menggateli orang lain. Kiranya berkat sore hari ini bersama saudara-saudara semua, sampai bertemu di Sabtu sore santai di minggu yang akan datang. Tuhan beserta kita semua. Amin.